Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabar hari ini? Sehat dan luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk itu, Ibu minta Baby pimpin kita dalam doa. Kita semua dipersilakan untuk berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Silakan duduk. Eustasia Inabaret, Hadir Bu. Febrianto Amasira. Hadir Bu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini dengan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran yang ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati video, siswa mampu menuliskan manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang berikut, dengan mengamati video, siswa mampu melakukan percobaan dan menyajikan laporan hasil pengamatan. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi, nanti dengan mengamati video yang akan Ibu tampilkan di sini, kamu akan menyimak, lalu nanti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang nanti akan kalian simak. Jadi, nanti di laporan kerja peserta didik itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kamu kerjakan. Bisa mengerti? Bisa. Baik anak-anak, ketika kita di luar atau di mana saja kita berada, kamu amati, biasanya rambut kita itu akan bergerak. Nah, dengan adanya gerak pada rambut itu disebabkan oleh apa? Yang tahu angkat tangan. Baby. Angin. Siram. Angin ya. Untuk itu sekarang kita akan menyimak video supaya kita tahu fungsi atau manfaat dari kincir angin itu untuk apa saja. Kincir angin berputar karena tertiup oleh angin. Lalu, apakah sebenarnya angin itu? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Pergerakan udara inilah yang kita rasakan dan bisa kita lihat lewat benda-benda yang diterpanya. Halo. Hai. Senang tidak nonton video tadi? Senang. Coba ini siapa Evan? Tadi di sini dia jelaskan manfaat daripada angin tadi itu untuk apa tadi? Mendorong perahu. Membantu nelayan untuk berlayar. Kalian akan perhatikan di sini ada petunjuk untuk membuat bagaimana kita membuat kincir angin. Jadi nanti ada kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik. Dan setelah dipraktekkan kamu akan mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan dari kincir angin dari kertas dan juga kincir angin dari plastik. Angin dari kertas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gigi atau sumpit kayu, dari kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum, lalu pastikan baling-baling itu bisa berputar. Baik, jadi tadi di dalam video sudah dijelaskan petunjuk untuk membuat kincir angin dari kertas. Nanti pada lembaran kerja ini juga ada petunjuk yang nanti kamu ikuti untuk membuat kincir angin dari kertas. Dari ujung
membuat kincir angin. Coba kelompok baby punya, coba angkat ibu lihat. Nah, itu hasil dari kelompok baby punya. Hati punya? Nah, jadi semua sudah bisa buat kincir angin ya. Sekarang kalian masing-masing akan memegang kincir angin yang tadi kalian praktik. Coba kalian perhatikan. Dia berputar itu karena adanya Angin. kalau ketika angin tidak bertiup itu kamu lihat dia berputar atau tidak? Tidak. Coba jalan. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan di tempat yang adanya angin. Sekarang kalian perhatikan ini. Ini adalah baling-baling. Di dalam botol ini ada baling-balingnya. Baling-baling atau ini turbin. Turbin. Jadi ketika air jatuh di dalam sini, maka dengan sendirinya baling-baling ini akan berputar. Sebentar kita akan praktekkan supaya kita bisa tahu dengan adanya air maka baling-baling ini akan berputar. Untuk itu sekarang kita semua keluar di luar, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jaga jarak ya. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan kincir angin yang dari botol plastik ini. Dia akan berputar ketika air dari keran ini jatuh ke baling-baling ini, dia akan berputar atau tidak. Oke, kita sama-sama perhatikan ya. Perhatikan toh. Ketika air yang kita buka ini keluar, maka baling-balingnya akan berputar. Ketika air kita tutup, itu dia berputar atau tidak? Tidak toh airnya. Air itu usahakan jatuh kena di baling-baling sehingga dia bisa putar. Toh, perhatikan toh. Sudah perhatikan semua? Baik, kita semua masuk ke dalam. Perhatikan di sini. Tadi kita sudah praktekkan kincir angin dari kertas dan juga kincir angin dari botol plastik ya. Putaran kincir paling kencang itu adalah kincir yang dialiri oleh air dari keran. Sedangkan kincir angin dia hanya dapat berputar saat angin bertiup. Jadi baling-baling pada kincir yang berputar itu menggerakkan benda. Jadi paling kencang itu adalah kincir yang dialiri oleh air. Air itu dia keluar itu tanpa henti. Air itu dia keluar, kalau kita tutup airnya baru kincir itu dia bisa berhenti. Kalau selama air itu kita belum tutup berarti dia tetap berputar. Beda dengan kincir angin yang dimanfaatkan dari angin. Itu dia hanya berputar ketika angin bertiup. Kalau tidak ada angin berarti kincir angin itu dia berputar atau tidak? Tidak ya. Untuk pembelajaran hari ini kita dengan materi dan juga melakukan percobaan tadi. Sebelumnya Ibu sudah bagikan lembar kerja yang ada pada kalian ya. Nanti Ibu akan kumpulkan dan Ibu akan nilai. Silakan. Kita lanjutkan tentang informasi penting dari teks visual. Teks visual itu seperti apa? Teks visual itu adalah teks yang bergambar. Di saat kita mengamati teks bergambar, pada saat itu juga kita sedang membaca teks. Anak-anak sedang bermain kincir angin. Mereka tampak senang melihat kincir angin berputar. Jadi kalimat yang berikutnya itu merupakan kalimat penjelas. Sedangkan gagasan pokoknya itu ada pada awal paragraf. Kelima itu tentang bagaimana kamu akan menuliskan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Silakan. Cara evaluasi itu nanti masing-masing kamu akan mengerjakannya. Dan nanti Ibu bagikan.
pembangkit tenaga listrik, pipa air. Nah, itu kita sudah lihat manfaat daripada kincir angin. Tadi jawaban yang sudah kalian sebutkan tadi, kita tahu bahwa angin itu sangat penting untuk kita manusia. Untuk itu pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu akan berikan tugas rumah kepada kalian untuk bisa mengerjakannya di rumah. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kita buat apa saja? Esa, Cuci tangan. mencuci tangan dengan menggunakan apa? Mencuci tangan dengan Sabun. mencuci tangan dengan sabun. Siapa lagi? Email. Selalu memakai Masker. masker. Siram. Lalu menjaga jarak. Selalu menjaga jarak. Gitu. Terus ada lagi? Ada lagi? Ica? Hindari kerumunan. Hindari kerumunan dari banyak orang. Nah, jadi setelah kita pulang nanti tetap selalu di rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Kemudian pelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Ica untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan, kita semua dipersilakan berdiri. Teman-teman, adalah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun jangan pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.